Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 3 remaja kawanan geng motor karena membusur panah seorang pemuda di kota Makassar dan mengenai bagian kepala. Diguyur hujan berjam-jam, 2 becak motor atau bentor dan sebuah minibus di Kabupaten Pangkep tertimpa pohon tumbang. Puluhan pembalap cilik adu kebolehan di sirkuit balapan di Kabupaten Pindrang sebagai ungkapan kegembiraan warga dalam pesta panen. Petugas unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap 3 orang remaja kawanan geng motor yang diduga membusur panah seorang pemuda di kota Makassar. Anak panah tersebut mengarah ke bagian kepala korban. Inilah rekaman kamera pengawas memperlihatkan kawanan geng motor menggunakan senjata tajam jenis anak panah mengejar seorang pemuda yang berada di pinggir jalanan raya Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar pada hari Rabu 23 November 2023 lalu. Akibat penyerangan itu, seorang pemuda yang berada di sebuah warung luka akibat tertancap anak panah di bagian kepala. Akibatnya korban harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan selama sepekan akhirnya menangkap 3 dari 6 orang pelaku berusia 17 hingga 18 tahun. Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar menyatakan, selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti ketapel beserta anak panah saat dilakukan pengembangan kasus di rumah salah satu pelaku. Motif penyerangan ini karena kawanan pelaku hendak balas dendam karena rekan mereka sehari sebelumnya dianiaya di tempat itu. Namun balas dendam tersebut salah sasaran. Untuk motifnya ini apa ini? Motifnya balas dendam akan tetapi salah sasaran. Korban bukan merupakan target utama dari pelaku. Informasinya ini sempat ada penyerangan juga ke kelompok Ya, pelaku. jadi sebelumnya ada penyerangan, akhirnya melakukan penyerangan balik akan tetapi salah sasaran. 3 orang pelaku sudah diserahkan bersama barang bukti ke Polsek Makassar untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diizinkan pulang oleh tim dokter. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sebuah rumah di Kampung Padadade, Kabupaten Pangkep hangus terbakar saat ditinggal pemiliknya ke pasar untuk berjualan pada Sabtu pekan lalu. Api yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik itu membakar seluruh barang milik korban. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Kampung Padadade, Kelurahan Mapasaile, Kabupaten Pangkep pada Sabtu pekan lalu. Asap tebal membumbung tinggi setelah membakar rumah kayu yang ditinggal pemiliknya untuk berjualan di pasar. Kepulan asap tebal yang tiba-tiba muncul tersebut sempat membuat panik warga. Meski sudah berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah tersebut. Selain rumah, uang puluhan juta rupiah untuk modal berjualan juga ludes terbakar. Seluruh barang milik korban yang tinggal seorang diri tersebut tak bisa diselamatkan. Saat api berkobar, Nurlela tengah berada di pasar sentral Pangkajene. Saat kebakaran rumah di mana, Ki? Di dalam menjual pasar. Di pasar. Ya, panggil ke bos, ke pergi umrah, baru ke 3 hari. Baru 3 hari menjual di pasar. Berarti ini rumah nggak ada yang tinggal atau bagaimana? Tidak ada meninggal nama ini baru belum. Berapa orang Ki tinggal di sini, Bu? Ya sendiri aja. Sendiri saja, Ki. Ini saudara aku Jadi apa-apa saja yang hilang tadi? Yang dicari apa saja? Hanya itu ya uang apa banyak. Uang, emas, Hak aku udah ngaku beras tuh banyak tuh. Kau dapat beras. beras juga, Bu ya, ini semua. Dari terselamatkan, Bu ya, tabotan umat Panggapan. Iya. Setengah 12. Setengah 12. Laporan pertama kali masuk ke kelurahan, terus setengah 12 langsung kami tindak lanjuti, menelpon ke Damkar. Kebetulan hari ini 3 yang bertugas, alhamdulillah respon
sangat cepat, namun karena api sudah terlanjur besar, ya kita tanggulangi yang sisa-sisa api. Kemudian dia akan pendinginan, kita selesai. Api muncul dari mana, Bu? Informasi sementara bersumber dari listrik karena rumah dalam kondisi kosong. Yang punya rumah lagi bekerja di pasar menjual. Berarti kosong ya, Pak ya? Ya. Diduga kuat pemicu munculnya api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sebuah gedung sekolah kelompok bermain di Kabupaten Maros ludes terbakar akibat dilalap api pada Minggu dini hari. Seluruh bangunan beserta isinya tak ada yang bisa diselamatkan. Video amatir memperlihatkan api membakar sebuah gedung sekolah kelompok bermain di Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros pada Minggu dini hari. Besarnya kobaran api menghanguskan seluruh bangunan sekolah beserta isinya. 4 unit armada mobil pemadam kebakaran dari Pemda Maros dikerahkan untuk menjinakkan api. Kebakaran ini berawal ketika sedang berlangsung pemadaman listrik. Saat itu kepala sekolah yang juga tinggal di area sekolah tersebut menggunakan lilin untuk penerangan. Diduga lilin tersebut terjatuh dan mengenai benda yang mudah terbakar hingga memicu terjadinya kebakaran. Sang kepala sekolah yang sedang beristirahat bersama keluarganya sempat terjebak di dalam kamar. Beruntung ketiganya berhasil menyelamatkan diri setelah dievakuasi. Sekitar jam 11 kayaknya. Jam 11 malam ya, Bu? Kalau dugaannya apa, Bu? Sampai bisa mati lampu jadi bakar lilin. Bakar lilin. Bakar Tapi lilin. memang ada yang tinggal di sini, Bu? Ada kepala sekolah. Kepala sekolah. Gimana kondisinya, Bu? Kepala sekolah waktu kejadian? Selamat ya atau gimana? Selamat Dia sempat keluar. Sempat karena menyelamatkan diri ya? televisinya. Oh, televisi meledak. Tapi sekarang nggak ada yang bisa diselamatkan ya, Bu, ini barang-barangnya. Habis semua ya, Bu? Habis Rata ya, Bu, dengan tanah? Bu, di sini sekolah sini berapa siswanya sih, Bu? 40. 40. Itu gimana berkas mereka? Ludes juga semua? Ludes habis semua. Jadi bagaimana, Bu, dengan proses belajar mengajar, Bu? Besok kan sudah hari Senin, Bu. Enggak. Sementara di rumah kan. Kalau ini rumah sekaligus sekolah kelompok bermain. Tapi memang tinggal di sini, Pak. Kalau istri memang menetap di sini. Kepala sekolah ya, Pak, di sini. Dia penanggung jawab. Penanggung jawab di sini ya, Pak. Kami enggak lagi baring-baring, main sama anak. Istirahat ya, Pak. Iya. Terus? Tiba-tiba ada ledakan, ledakan baru tak kaget. Ya. Baru istri ke sebelah lihat ternyata api sudah membesar. Tapi kondisinya waktu itu, Pak, pemadamannya atau gimana, Pak? Setelah istri keluar berteriak, warga cepat turun dan saya minta tolong di salah satu anak muda untuk menelpon pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api yang semakin membesar. Akses jalan menuju lokasi yang sempit membuat proses pemadaman mengalami kendala. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh bangunan dan isinya ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, para siswa kelompok bermain terpaksa diliburkan untuk sementara waktu. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Pemasangan papan bicara di atas lahan sengketa seluas 14 hektar di Goa pada Minggu sore diwarnai kericuhan. Puluhan warga yang menolak pemasangan papan bicara terlibat keributan dan nyaris saling pukul sesama warga yang mengaku sebagai ahli waris. Kericuhan antar dua kelompok warga terjadi di Desa Mata Alo, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa pada Minggu sore. Sejumlah ahli waris yang menolak pemasangan papan bicara di atas lahan bersengketa mengamuk dan membuang papan bicara ke tengah jalan. Akibatnya warga yang mengaku sebagai pemilik lahan pun emosi hingga nyaris saling pukul dengan warga lain yang juga mengaku sebagai pemilik tanah. Untuk menghindari kericuhan yang semakin meluas, petugas kecamatan dan kepolisian dikerahkan untuk memediasi dua kelompok warga.
Sengketa lahan seluas kurang lebih 14 hektar ini sudah terjadi sejak tahun 2007 lalu antara warga desa Mata Alo dan warga desa Sokolia, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Beberapa petak lahan di antaranya diakui ahli waris telah memiliki sertifikat. Namun salah satu ahli waris dari desa Sokolia yang mengaku sebagai pemilik tanah menolak pemasangan papan bicara karena masih berstatus sengketa. Papan bicara Bagaimana iya? Bagaimana ini merampas? Oh, merampas Bu ya. Tidak ada pemberitahuan dari desa kita bahwasanya ini mau ditanami begini, ditanami batas-batas, bagaimana caranya? Tidak ada izin sama sekali. Ada izin belum? Bilang Pak, tunggu dulu desa kita sementara di jalan mau ke sini. Jangan mempasang-pasang, tapi takut, makanya langsung ambil semen saja dia pasang. Bagaimana? Jadi warga protes semua deh. Protes baru. Jadi masing-masing itu memang ada kepemilikan. Sebelum saya juga menjabat di sini sebagai camat, memang sudah bertahun-tahun sudah seperti ini. Nah, ini yang perlu diperjelas adalah masalah karena ada juga sertifikat ya. Mungkin dari pihak terkait yang mengeluarkan itu juga mungkin bisa melihat di mana sebenarnya batasnya. Tapi memang juga ada terkait dengan batas masalah batas wilayah dan sudah kita proses di kecamatan juga sudah kita mediasi dan kita akan meningkatkan ke pemerintah kabupaten dan soal pemerintah kabupaten memang sudah melalui kabupaten sudah akan menindaklanjuti. Untuk menghindari kericuhan berlanjut, sejumlah papan bicara yang telah terpasang dicabut dan dikembalikan kepada pihak yang juga mengaku sebagai ahli waris. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.